Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Khairul Anwar MPDI selaku dosen pembimbing SKI kelas PAI 10. Perkenalkan, nama saya Nurlaili Farida, mahasiswa PPG kelas PAI 10. Saya akan melanjutkan resuman modul SKI, yaitu sekarang pada KB3 Bapak. KB3 ini berjudul tentang perkembangan Islam di Indonesia. Masuknya Islam di Indonesia yaitu melalui beberapa teori. Yang pertama yaitu teori Gujarat atau teori India. Teori ini menyatakan Islam datang ke Indonesia bukan langsung dari Arab, melainkan melalui India pada abad ke-13. Selanjutnya yaitu teori Arab atau teori Mekah. Teori Arab atau Mekah merupakan salah satu teori yang bisa dijelaskan dalam penulisan sejarah. Teori ini disebut dengan teori Timur Tengah yang dipelopori oleh beberapa sejarawan. Selanjutnya yaitu ada teori Persia. Teori Persia ini yaitu menjelaskan tentang masuknya Islam ke Indonesia. Teori Persia ini menyatakan bahwa Islam datang langsung ke Indonesia berasal dari Persia, bukan dari Arab atau India. Selanjutnya yaitu teori Cina. Sebenarnya peranan orang Cina terhadap Islamisasi di Indonesia perlu mendapat perhatian khusus karena banyaknya unsur kebudayaan Cina dalam beberapa kebudayaan di Islam di Indonesia. Perlu mempertimbangkan peran orang-orang Cina dalam Islam di Indonesia. Masuknya agama Islam ke Indonesia berjalan dengan cara damai tanpa paksaan. Di antara lain yaitu melalui beberapa jalur. Yang pertama yaitu jalur perdagangan, jalur kegiatan pelayaran antar negara yang ramai membuat perdagangan semakin semarak dan meluas. Kemudian yang kedua yaitu jalur pernikahan. Menikah itu adalah salah satu kewajiban umat Islam sebenarnya. Dengan menikah, misalnya pada zaman dulu ketika seseorang menikahi manusia non-muslim atau beragama lain, maka dengan cara menikah kita bisa mengislamkan orang tersebut, yaitu dengan cara membaca 2 kalimat syahadat. Selanjutnya yaitu jalur pendidikan. Pendidikan itu berperan penting dalam perkembangan kebudayaan Islam karena Islam itu disebarkan selain di sekolah-sekolah juga di pesantren-pesantren yang diampu oleh para kiai yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Selanjutnya yaitu jalur tasawuf. Tasawuf itu memiliki arti yaitu ajaran atau cara mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jalur tasawuf ini sangat berperan penting karena dengan cara mentuhankan Allah atau mengesahkan Allah, maka orang tersebut akan memeluk agama Islam. Selanjutnya yaitu jalur politik. Penyebaran agama Islam melalui politik ini dimaksudkan ketika seorang raja memeluk agama Islam, maka rakyatnya akan otomatis juga memeluk agama Islam karena pada dasarnya rakyat itu patuh kepada rajanya. Yang kedua yaitu strategi dakwah Islam Wali Songo. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Islam itu disebarkan oleh berbagai cara atau metode, dan salah satu cara yang ada itu adalah melalui jalur Wali Songo, yaitu dengan 9 Wali Songo yang ada pada zaman dahulu. Yang pertama yaitu Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim atau Makdum Ibrahim ini dikenal dengan Sunan Gresik. Jadi beliau ini secara khusus mengobati masyarakat secara gratis sebagai tabib atau kalau sekarang itu dikenal sebagai dokter. Ia juga diundang untuk mengobati istri raja pada zaman itu, sehingga banyak sekali masyarakat yang tertarik kepada Maulana Malik Ibrahim ini sehingga dia mudah untuk berdakwah. Selanjutnya yaitu Sunan Giri. Sunan Giri kecil menuntut ilmu di pesantren. Misalnya Sunan Ampel, tempat di mana Raden Patah juga belajar. Ia sempat berkelana ke Pasai, ke Malaka. Setelah merasa cukup ilmu, ia membuka pesantren di daerah perbukitan di Sidomukti, Gresik.
Dalam bahasa Jawa, bukit adalah giri, maka ia dijuluki dengan Sunan Giri. Sampai sekarang Sunan Giri itu adalah sunan yang paling tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu Sunan Bonang. Maulana Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang terkenal dengan ilmu kebatinannya. Ia mengembangkan ilmu zikir yang berasal dari Rasulullah SAW. Kemudian beliau kombinasi dengan keseimbangan pernafasan yang disebut dengan rahasia Alif Lam Mim, yang artinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Sunan Bonang juga menciptakan gerakan-gerakan fisik atau jurus melalui huruf hijaiyah. Sampai sekarang para muridnya atau pengikutnya itu diajari yaitu huruf hijaiyah, sehingga mereka memudahkan untuk belajar ilmu Al-Quran. Selanjutnya yaitu Sunan Ampel atau dikenal dengan Raden Rahmat. Sunan Ampel menganut fikih madhab Hanafi, namun kepada para santrinya ia hanya memberikan pengajaran yang menekankan pada penanaman akidah dan ibadah. Dikenal dengan istilah molimo, yaitu moh main, moh ngombe, moh maling, moh madat, dan moh madon, yang artinya yaitu tidak berjudi, tidak minum minuman keras, tidak mencuri, tidak menggunakan narkotika, dan tidak berbuat zina. Itu semua larangan yang dianjurkan atau diwajibkan oleh Allah. Selanjutnya yaitu ada Sunan Derajat. Dalam pengajaran tauhid dan akidah, Sunan Derajat mengambil cara ayahnya atau mengkopi cara yang sudah dilakukan ayahnya, yaitu langsung dan tidak banyak mendekati budaya lokal. Meskipun demikian, cara penyampaiannya beradaptasi cara berkesenian yang dilakukan Sunan Muria, terutama seni suluk. Maka ia mengubah sejumlah suluk, diantaranya adalah suluk petuah, belilah tongkat pada si buta, beri makan pada yang lapar, beri pakaian pada yang telanjang. Selanjutnya yang keenam ada Sunan Muria. Sunan Muria yaitu nama aslinya Raden Umar Said, seringkali dijadikan pula sebagai penengah dalam konflik internal di Kesultanan Demak. Selanjutnya adalah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati nama aslinya yaitu Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati adalah satu-satunya wali songo yang memimpin pemerintahan. Sunan Gunung Jati memanfaatkan pengaruhnya sebagai cucu raja Pajajaran untuk menyebarkan Islam di Cirebon. Selanjutnya yaitu ada Sunan Kudus. Strategi yang dilakukan Sunan Kudus tampak berbeda dengan mengumpulkan masyarakat untuk melihat lembu yang dihias sedemikian rupa sehingga tampil sekian menariknya sehingga para pengikutnya tertarik untuk melihatnya. Selanjutnya yaitu yang terakhir Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo memiliki nama asli Raden Masyahid. Sunan Kalijogo ajarannya terkesan sinkretis dalam mengenalkan Islam. Ia menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk sebagai sarana dakwah. Selanjutnya yaitu Islam di Indonesia, yaitu penyebaran Islam di Indonesia. Seperti kita ketahui bahwasanya penyebaran Islam di Indonesia itu dipelopori oleh beberapa tokoh agama di Indonesia yang sudah mendahului kita. Yang pertama yaitu Hasyim Asy'ari. Ada yang kedua adalah Ahmad Dahlan, yang ketiga yaitu Haji Abdul Malik Amrullah, kemudian Nur Khalis Majid dan Abdul Rahman Wahid. Mereka adalah para pejuang agama Islam di wilayah Pulau Jawa atau Jawa Timur. Mereka mendedikasikan diri mereka untuk mengajarkan agama Islam dan memiliki pesantren di beberapa wilayah di Jawa Timur. Sekian video yang bisa saya sampaikan tentang materi perkembangan Islam di Indonesia. Bila ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.